Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88, beraninya kau mendorongku. Mu Qi berjalan ke arah Seng Xiao. Dia melihat ada noda basah di dadanya. Cuacanya agak panas. Kamu pasti sudah menungguku lama sekali. Aku penasaran ingin bertemu denganmu setelah perubahan yang begitu besar. Mana yang lebih penting bagimu sekarang? Membalas dendam atau aku? Mu Qi menatap Seng Xiao dan melihat senyum tipisnya. Dia merasa sudah lama sekali mereka tidak bisa bersama seperti ini. Kalau begitu, apakah kamu sudah punya jawabannya? Seng Xiao mengangkat Mu Qi dan membawanya ke dalam mobil sport. Kemudian, mereka langsung menuju rumah baru mereka. Namun, Seng Xiao memeluknya erat saat mereka memasuki rumah. Dia menciumnya dengan liar. Apa yang terjadi setelah itu adalah Mu Qi hanya menerima ciumannya. Namun, tak lama kemudian ia merasa bahwa pria yang memeluknya adalah orang yang selalu berada di sisinya. Pria itu adalah orang yang paling banyak menolongnya. Tiba-tiba, ia mulai menanggapi ciumannya. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah berbaring di sofa. Kemeja Seng Xiao robek dan dadanya yang berotot terlihat. Mu Qi tercengang. Dia duduk dan tampak tak berdaya. Seng Xiao tertawa pelan. Kemudian, dia mengangkat dagunya. Beraninya kau mendorongku. Sekarang, kau benar-benar sudah dewasa. Mu Qi kemudian memeluk Xiao Xiao dan bersandar padanya. Xiao Xiao, aku akan tinggal bersamamu selamanya jika aku bisa memilikimu suatu hari nanti. Jadi, maksudmu kau mungkin akan menyesalinya? Seng Xiao mengajukan pertanyaan berbahaya padanya. Tidak akan. Tapi, kamu punya banyak pilihan lain yang lebih baik. Mu Qi benar-benar berpikir begitu. Dia sangat ingin menjadikannya miliknya. Namun, dia takut bahwa dia mungkin tidak bahagia bersamanya. Seng Xiao mengerutkan kening dan memeluk Mu Qi erat-erat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Aku akan selalu memelukmu. Apakah menurutmu aku punya pilihan lain? Sudah kubilang sebelumnya, bukan? Karena kaulah yang menyeretku bersamamu, maka kau tidak akan pernah bisa lepas dariku selama sisa hidupmu. Setelah itu, Mu Qi mendorong Seng Xiao menjauh. Namun, dia menatap pakaian Seng Xiao yang berantakan. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mulai membuka kancing kemejanya. Dia tampaknya telah membuat keputusan. Namun, Seng Xiao meraih kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk membalas kebaikanku? Saya. Apakah kamu pikir kamu bisa berbohong padaku? Jika kamu tidak akan melakukannya karena kamu mencintaiku, lebih baik aku pergi mandi air dingin. Kemudian, Seng Xiao mendorong Mu Qi dan langsung menuju kamar mandi. Mu Qi tertawa pelan sambil duduk di sofa. Kemudian, dia mengejarnya. Dia mengambil pakaiannya dari lantai. Mu Qi mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka. Seng Xiao sedang asyik berendam di bak mandi. Mu Qi tidak berani menatapnya, dia hanya berjongkok di sampingnya. Mengapa kamu menutup matamu bahkan ketika kamu pernah melihat tubuhku yang telanjang sebelumnya? Seng Xiao menertawakannya. Kamu cukup cepat hari itu di klinik. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Mu Qi menatapnya, dia masih bisa melihat bekas lukanya. Seng Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meraih Mu Qi dan menariknya ke dalam bak mandi. Dia memeluknya erat-erat dan menekannya ke tubuhnya. Jika kamu bergerak lagi, aku tidak akan menahannya lagi. Xiao Xiao, apakah Mu Tangshui akan dihukum atas apa yang dilakukannya akhir-akhir ini? Tentu saja. Seng Xiao memeluknya erat dan memberinya jawaban tegas. Keesokan paginya, Mu Tangshui pulang dari rumah sakit. Meskipun tidak ada yang bersikap baik padanya, papamu tidak menghukumnya sama sekali. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak melihatnya. Mu Tangshui tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia seharusnya tidak terlalu sering muncul di hadapan papamu. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga ayahnya akan berada di pihaknya lagi. Mu Qi tidak akan pernah bisa kembali ke keluargamu. Jadi, semua yang ada di keluargamu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Kali ini dia berhasil lolos karena mamamu akan bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Namun, dia harus membuat rencana untuk dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah ini? Tapi, dia terlalu naif. Mamamu mengubah kesaksiannya dalam semalam. Sekarang, polisi telah menyerahkan semua bukti. Kakekmu meneleponnya setelah itu, Sweer, jangan khawatir. Pengacara He mengatakan kepadaku bahwa ibumu telah melakukan apa yang kami minta. Kamu akan segera sembuh. Kalau begitu, haruskah aku pergi mengunjungi ibuku di kantor polisi? Untuk apa? Dia akan dibebaskan setelah beberapa bulan. Jika kamu pergi dan mengunjunginya sekarang, yang lain mungkin akan curiga. Selain itu, grupmu akan mengadakan konferensi pers di sore hari. Kamu harus menghadirinya.
Mengapa dia dibutuhkan di sana? Dia harus menyatakan bahwa dia tidak bersalah di depan publik. Itu adalah perbuatan yang tidak berbakti tapi dia tidak punya pilihan lain. Lu Wenhua menerima berita tentang konferensi pers yang akan datang. Dia segera pergi ke villa kecil itu. Mereka cukup yakin dengan rencana mereka sehingga mereka ingin mengadakan konferensi pers untuk menjernihkan keraguan. Mereka sangat ingin menyelamatkan saham mereka. Kapan konferensi persnya? Su Zipei merasa khawatir. Sore ini jam 2. Kalau begitu, pasti akan menjadi drama yang menarik. Su Zipei tertawa dan menyenggol Mukiki. Kita tunggu saja. Alasan mengapa grupmu mengadakan konferensi pers adalah untuk meminta maaf kepada publik. Mereka juga ingin membuktikan ketidakbersalahan Mu Tangsui. Dia hanya salah satu korban. Mu Tangsui berpura-pura tampak menyedihkan saat menghadap kamera. Dia menangis dengan keras, aku benar-benar tidak tahu bahwa ibuku akan melakukan hal seperti itu. Jika aku tahu lebih awal, tentu aku tidak akan membiarkannya melakukannya apapun yang terjadi. Lagi pula, aku seharusnya bertanya lebih banyak tentang hal itu. Aku selalu percaya pada ibuku. Aku selalu mengira bahwa ia memintaku untuk menyalin tulisan tangan kakak perempuanku karena tulisannya indah. Aku selalu menganggap kakak perempuanku sebagai panutanku. Aku tidak tahu bahwa ibuku akan berbohong kepadaku seperti itu. Ia hanya ingin aku menyontek saat ujian. Ia pikir ia bisa lolos dari hal itu. Ini semua salahku. Aku dengan rendah hati meminta maaf kepada saudara perempuanku dan kalian semua. Mu Tangsui mengaku tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Para wartawan mulai berbisik-bisik dari panggung. Siapa yang akan percaya kebohongan seperti itu? Tulisan tangan mereka sangat mirip. Jelas sekali bahwa itu tidak dilakukan dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa mengaku tidak tahu tentang hal itu? Siapa yang akan percaya padanya? Kalau begitu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan sekarang. Dia tidak akan dihukum berat oleh hukum atau Kementerian Pendidikan jika dia mengaku sebagai korban. Tapi, tahukah kamu apa yang akan terjadi padanya jika dia mengaku mengetahui semua itu? Kalau aku jadi dia, aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Sungguh memalukan. Dia menukar kertas ujiannya dengan milik kakak perempuannya, tetapi akhirnya lolos dari hukuman. Sungguh menyebalkan. Si reporter mencibir.